Ya, shalom saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, sebuah respon kita di hari ini lagi bahwa damai Tuhan ada dalam hidup kita. Saudara-saudara, dalam ibadah kita awal bulan ini, Sabtu September 2024, kita akan melihat kehidupan kita lagi yang lebih spesifik lagi, saudara-saudara. Dan kali ini kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 5 ayat yang ke-20, satu ayat. Nanti baru kita lanjutkan di bagian pasal 15 ayat 1 hingga 20. Baik, saya membacakan Injil Matius pasal 5 ayat yang 20. Bunyinya demikian. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kemudian kita lanjut di dalam Injil Matius pasal 15 ayatnya yang pertama hingga ayat yang ke-20. Bunyinya demikian. Perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Kemudian datanglah beberapa orang Farisi dan ahli Taurat dari Yerusalem kepada Yesus dan berkata, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat nenek moyang kita? Mereka tidak membasuh tangan sebelum makan. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi adat istiadat nenek moyangmu? Sebab Allah berfirman, hormatilah ayahmu dan ibumu. Dan lagi, siapa yang mengutuki ayahnya atau ibunya pasti dihukum mati. Tetapi kamu berkata, barang siapa berkata kepada bapaknya atau kepada ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu sudah digunakan untuk persembahan kepada Allah. Orang itu tidak wajib lagi menghormati bapaknya atau ibunya. Dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadatmu sendiri. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, dengar dan camkanlah. Bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut itulah yang menajiskan orang. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, engkau tahu bahwa perkataanmu itu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Farisi? Jawab Yesus, setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku yang di surga akan dicabut dengan akar-akarnya. Biarkanlah mereka itu. Mereka orang buta yang menuntun orang buta. Jika orang buta menuntun orang buta, pasti keduanya jatuh ke dalam lubang. Lalu Petrus berkata kepadanya, jelaskanlah perumpamaan ini kepada kami. Jawab Yesus, kamu pun masih belum dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut turun ke dalam perut lalu dibuang di jamban? Tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati, dan inilah yang menajiskan orang. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Itulah yang menajiskan orang. Tetapi makan dengan tangan yang tidak dibasuh tidak menajiskan orang. Sampai demikian
bagian firman Tuhan yang kita pelajari atau kita baca hari ini untuk menjadi narasumber bagi kita untuk melihat kehidupan keagamaan kita di hari-hari ini bahkan ke depan. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, berdasarkan firman Tuhan ini, saya membawa kita semua masuk ke dalam sebuah tema yang saya sebutkan di sini, agama dan iman. Saudara-saudara, bacaan ini sudah memperlihatkan bagaimana kentalnya agama yang ditampilkan saudara-saudara. Di dalam bagian yang pertama, Injil Matius pasal 5, sudah disebutkan tadi bahwa apabila keagamaanmu tidak melebihi keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, maka kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, ini saudara-saudara, ukuran bagi mau melihat keagamaan itu saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau kita melihat agama secara karakternya atau jati dirinya, saudara-saudara, seringkali orang menganggap bahwa agama merupakan sebuah titik puncak bagi kemanusiaan. Artinya manusia bisa menemukan kebenaran di situ, kebenaran mutlak yang finalisasinya di situ. Nah, ini saudara-saudara, berdasarkan ilmu-ilmu keagamaan, di sini seringkali manusia merumuskan agama itu pada batasan-batasan ajaran-ajaran yang telah ada, yang telah diberlakukan entah ribuan tahun. Ya, jadi tentunya saudara, munculnya sebuah agama itu dilatar belakangi oleh sebuah sejarah yang dimana kehidupan manusia itu memulai mengerti bagaimana nilai-nilai penyembahan atau nilai-nilai peribadatan. Nah, itu asal mula saudara-saudara. Jadi kalau kita melihat sejarah munculnya agama, tentunya sejak penciptaan Adam dan Hawa, mereka menciptakan agama mereka. Mari kita melihat bagaimana mereka menciptakan sebuah agama yang disebut agama mula-mula, yang memang tidak dimasukkan atau tidak digolongkan ke dalam karyanya Tuhan. Jadi agama itu saudara, itu adalah buatan manusia. Mari kita perhatikan kitab Kejadian pasal yang ketiga, kita melihat ayatnya yang ayat 20 sampai 21. Kita melihat ayat ini. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Nanti kita melihat dulu bagian sebelumnya. Ini bagian sudah lanjut. Ada bagian yang ditekankan di sini ketika Tuhan datang ke Taman Eden, Adam dan Hawa dalam keadaan telanjang. Kalau kita melihat, kita baca dulu ayatnya pasal 3, ayatnya yang ke-12 saya mulai. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan ini, ular itu yang memperdayakan aku. Nanti sebelumnya lagi saya sedikit maju ke depan, mundur lagi, ada melihat bagian ayat yang akan kita temukan bagaimana Adam mau menutup dirinya dengan karyanya sendiri yang disebut agama. Kita melihat pada ayatnya ayat ke-7, kita perhatikan, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Saudara, ini ayat 7 menjadi ayat kunci yang disebut agama buatan manusia. Ya, saudara, dari ayat ini menerangkan kepada kita saudara,
latar belakang mulai munculnya agama. Kalau kita melihat dalam posisi ketika Adam dan Hawa sudah berdosa, di situ mereka matanya terbuka, terbuka ya, artinya melihat bahwa mereka telanjang. Nah, itu berarti bahwa sebelum mereka berdosa, mata mereka tidak melihat atau tidak mengerti bahwa mereka telanjang. Apa maknanya, saudara-saudara? Artinya bahwa ketika mereka belum berdosa, yang ada adalah pakaian kekudusan, pakaian keilahian, bukan buatan manusia. Memang secara fisik, kalau dijelaskan di sini telanjang, betul fisik tidak ada pakaian saat itu. Ya. Tetapi itu tidak menjadi pemandangan mereka. Itu bukan menjadi fokus mereka di dalam melihat jati diri mereka. Bahwa telanjang bukan menjadi fokus pikiran mereka saat itu. Tetapi kemuliaan Tuhan. Nah, itulah agama, artinya sebuah kebenaran yang disebut datang dari surga. Lalu kemudian setelah mereka berdosa, maka kemuliaan itu hilang. Lalu mereka melihat mereka telanjang. Maka disitulah muncul pikiran mereka untuk membenahi diri mereka. Maka di sini disebut agama, saudara-saudara. Jadi agama adalah usaha manusia untuk menutup dirinya dari ketelanjangannya, dari keberdosaannya. Itu makna pertama. Latar belakang munculnya agama. Jadi sehingga dari Adam, teori-teori membangun bagaimana menutup diri daripada keberdosaan itu sudah diajarkan. Maka lahirlah disebut agama. Maka di sini kalau kita melihat Adam, di sini sebenarnya agama primitif. Agama primitif artinya agama mula-mula, agama yang tertua. Ya, jadi itulah yang mereka kembangkan. Jadi kalau kita memperhatikan selanjutnya, maka di dalam perkembangannya sampai kepada kehadiran Yesus, kita perhatikan disitulah agama mulai masuk, dan ternyata di situ disebut sebagai adat istiadat. Mari kita perhatikan tadi di dalam kitab Matius pasal 15. Di situ sudah menerangkan bahwa orang Farisi dan ahli Taurat, ya, mereka orang-orang yang mengutamakan adat istiadat di dalam keagamaan. Nah, ini saudara-saudara. Jadi kalau kita memperhatikan agama Israel secara hakikatnya, agama yang dilahirkan melalui Taurat ini, Musa, itu sesungguhnya dari Tuhan, dari surga. Ya, artinya di dalam tata caranya di situ sudah ditentukan bagaimana cara pembasuhan dosa, bagaimana cara mempersembahkan korban, bagaimana cara menghadiri di dalam peribadatan di rumah Tuhan, bagaimana seseorang yang layak memimpin ibadat. Itu semua dari Tuhan, saudara-saudara. Dan bahan-bahan yang digunakan untuk persembahan pengudusan hidup atau penyucian dosa telah ditetapkan di dalam agama yang dikembangkan atau diberikan melalui Musa. Nah, saudara-saudara, jadi di sini sudah jelas ada model-model penyucian dosa. Tetapi kita lihat itu dilanggar oleh orang Yahudi sendiri yang notabene mereka telah menerima ketetapan dari Tuhan bagaimana penyucian dosa. Tetapi mereka ganti dengan mencuci tangan, saudara-saudara. Mencuci tangan itu bukan perintah Tuhan, tetapi buatan nenek moyang Israel. Saudara, jadi mencuci tangan ini adalah sebuah adat istiadat yang muncul, diciptakan oleh nenek moyang Israel era-era di mana mereka ada di dalam pembuangan. Jadi pembuangan itu mereka ada di lingkungan bangsa-bangsa lain yang praktek-praktek sebuah bagaimana mereka itu menyembah dewa-dewa mereka melalui proses-proses yang disebut tadi. Ada yang mencuci tangan, ada yang membangun kuil, ya, itu mereka gambarkan atau simbolkan sebagai sesuatu yang kudus atau suci. Nah, disitulah mulai konsep itu berkembang, saudara-saudara. Jadi tentunya kalau kita melihat bagaimana Taurat yang kudus itu diganti dengan adat istiadat, betapa hilang kualitas ibadah.
Nah, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Mereka telah lebih menekankan mencuci tangan itu sebagai sumber kekuatan kesucian itu. Itu ajaran mereka, buatan mereka, saudara-saudara. Nah, itulah yang disebut gambaran agama. Makanya Yesus berkata dalam Injil Matius pasal 5 ayat 20, jika keagamaanmu tidak lebih tinggi daripada orang-orang Farisi ini, maka kamu tidak bisa melihat kerajaan surga. Jadi itu, saudara-saudara. Jadi agama yang dibangun oleh manusia, yang di dalamnya dikatakan adat istiadat, itu adalah tidak datang dari Tuhan. Dan itu barang siapa melakukan itu, dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, ini menjadi sebuah ketegasan bagi semua orang bahwa Yesus menyatakan mutlak bahwa orang yang melakukan adat istiadat di dalam hidupnya, keagamaannya, dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Nah, apa itu? Kita lihat tadi, Yesus sudah tegaskan mereka melakukan adat istiadat, mencuci tangan yang pertama. Yang kedua, membangun bait Allah atau memberikan persembahan ke rumah Tuhan sebagai yang kedua. Jadi katakanlah uang. Saudara, uang itu menjadi salah satu adat istiadat. Adalah satu bagian daripada agama yang dibuat oleh manusia. Membawa persembahan di dalam rumah Tuhan atau bait Allah itu adalah ajaran manusia, bukan perintah Tuhan, saudara-saudara. Jadi kita memperhatikan. Coba lihat kita hukum Taurat, tidak ada perintah membawa persembahan. Perhatikan baik-baik. Jadi persembahan yang mulai ditetapkan, dimulai oleh orang Israel dalam tradisi mereka, adat istiadat mereka, ketika orang Israel keluar atau kembali dari pembuangan ke Israel tahun 500 atau 400-an sebelum Masehi. Nah, jadi itu sebuah tradisi. Ketika Maleakhi membicarakan membangun bait Allah, kamu berikan sepersepuluh. Itu hanya peristiwaannya untuk membangun bait Allah, bukan untuk selamanya, saudara-saudara. Jadi itu hanya sebuah kasus, ya, kasus khusus karena Israel tidak mempunyai rumah Tuhan atau tempat sembahyang pada era mereka pulang dari pembuangan. Jadi itulah yang dibicarakan oleh Maleakhi. Jadi bukan untuk diteruskan. Jadi persembahan, membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan itu adalah tradisi, saudara-saudara, atau adat istiadat. Jadi kita perhatikan baik-baik bahwa itu yang dikembangkan oleh orang Yahudi di dalam penyucian, di dalam dianggap sebagai kesucian umat Tuhan. Nah, Yesus menentang mereka. Lihat di dalam Injil Matius 15 ini. Kamu hanya mengutamakan adat istiadatmu, yaitu pertama, kamu mencuci tangan sebelum makan. Kedua, kamu tidak menghormati orang tuamu. Kamu lebih mementingkan membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan daripada mengurus orang tuamu atau keluargamu. Ini saudara-saudara. Jadi jelas sudah ditegaskan di sini bahwa membawa persembahan itu bukanlah ajaran Tuhan. Itu bukanlah ajaran yang membawa manusia kepada hidup kekal. Itu ajaran manusia, saudara-saudara. Jadi perhatikan baik-baik, jangan sampai kita keliru. Jangan kita ajarkan bahwa membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan itu menjadi kriteria masuk surga. Saudara-saudara, ini bahaya. Dan ini bisa menyesatkan banyak orang. Dan banyak orang bisa menyalahgunakan semua hidup ini. Dia membawa persembahan sudah cukup, lalu dia tidak bisa lagi hidup beribadah dan dia bebas melakukan kejahatan. Yang penting poinnya dia membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan. Ini tidak bisa. Itu agama seperti ini, itu tidak bisa membawa orang ke dalam kerajaan surga, saudara-saudara. Itu tergolong ke dalam ajaran manusia, buatan manusia. Nanti kita akan melihat di dalam berikutnya. Di dalam istilah di sini katakan agama, dikaiosune. Dikaiosune artinya kalau diterjemahkan itu adalah perbuatan saleh atau hidup keagamaan. Perbuatan saleh itu apa? Ya tadi itu, mencuci tangan dan membawa persembahan. Dan dua ajaran manusia ini yang disebut
agama atau DKI ini itu sangat menonjol di dalam kehidupan keagamaan orang Yahudi. Perhatikan baik-baik. Keagamaan manusia modern saat ini, apakah sama dengan ini? Sama. Semua hanya melihat, memperhatikan hal-hal yang begitu simple, sederhana. Oh, yang penting kita dapat kesucian lewat apa? Oh, mungkin datang ke gereja. Itu penyucian, istilahnya cuci tangan. Kalau kita bandingkan dengan kondisi sekarang ini, ya orang bilang yang penting hadir saja di gereja. Itu tradisi, entah Natal, entah itu Paskah, entah apapun hari-hari apa yang banyak orang anggap yang bersejarah. Ini hari-hari penting, kita datang ke gereja saja. Simbolisasi. Nah, ini saudara-saudara bagian daripada yang disebut buatan manusia. Yang dia maunya sendiri. Saya maunya datangnya segini. Itu buatannya dia sendiri. Lalu kemudian kita melihat sampai pada tingkat yang berikutnya, persembahan. Saudara-saudara, seringkali orang sudah melihat, mengagungkan orang ketika sudah memberikan persembahan. Betapa orang bilang, oh begitu mulia orang ini, dia akan pasti masuk kerajaan surga karena dia memberikan persembahan kepada misalkan gereja begitu besar, katakan 1 M. Contoh. Ini saudara-saudara, seringkali bayangan manusia bahwa pasti orang ini masuk surga. Saudara-saudara, ini bukan batasannya. Batasan masuk surga bukan karena orang membawa persembahan ke gereja, memberikan persembahan untuk membangun apalagi gedung gereja. Itu bukan ukuran, saudara-saudara. Itu ajaran manusia. Nah, kembali kita melihat bahwa semua ini perlu kita ketahui bahwa agama itu adalah sesuatu buatan manusia, supaya manusia itu merasa sesuatu yang nyaman, merasa tenang jiwanya, menganggap bahwa itu sudah menjadi ukuran. Padahal itu bukanlah ajaran Tuhan. Kembali saudara-saudara, kalau kita melihat di dalam kitab Kolose pasal yang kedua, kembali saya mau tegaskan, tambahkan sedikit sebagai landasan kita untuk melihat tentang ajaran-ajaran manusia atau agama-agama yang dibangun manusia itu bagaimana wujudnya. Kolose pasal 2 ayat 21 bunyinya demikian. Kolose pasal 2 ayat 21 bunyinya demikian, dikatakan, jangan jamah ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Ya, kita lihat bahwa di sini bahwa sudah jelas bahwa ini yang menyangkut aturan-aturan manusia itu. Ada lagi yang disebut di sini, jangan jamah itu, jangan kecap ini, jangan sentuh itu. Itu sepertinya buatan manusia. Lalu dikatakan lagi pada ayat yang berikutnya, ayat 22, semuanya itu hanya mengenai barang-barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut, ya itu sudah tadi. Ayat 23, peraturan ini walaupun nampaknya penuh hikmat, ya 23, dengan ibadah buatan sendiri, ya seperti merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Nah ini hidup duniawi saudara-saudara, menyiksa diri, merendahkan diri dengan pura-pura merendahkan diri. Ini sikap berpura-pura saudara-saudara. Merendahkan diri bukan sesungguhnya, tetapi ini motivasi supaya itu kelihatannya saleh, itu kelihatan di kayosune, itu kelihatan begitu agamawi saudara-saudara. Nah, ini agama. Ini agama yang warnanya. Bagaimana kita mau melihat iman? Saudara, seringkali orang berkata agama dengan iman itu sama. Sebenarnya sesuatu yang bisa dikategori tidak tepat. Secara teologi tidak tepat. Agama dalam teksnya dikatakan di kayosune. Karena di kayosune kalau diterjemahkan adalah hidup saleh. Atau sisi yang lain adalah hidup keagamaan. Yang tadi ada aturan-aturannya. Tidak boleh ini, jangan sentuh itu, jangan makan ini, kamu harus membawa persembahan. Itu hidup keagamaan. Tetapi kalau hidup iman, iman itu dalam teksnya disebut pistos. Pistos itu kalau diterjemahkan lagi, itu adalah percaya.
percaya itu adalah bagaimana? Bahwa kita melihat bahwa Allah hadir di bumi. Itu kamu percaya apa enggak? Kamu percaya bahwa Tuhan mengampuni dosamu? Percaya apa enggak? Dan disinilah letak iman. Jadi iman itu adalah sesuatu unsur pribadi saudara dengan Tuhan terhadap firman-Nya. Firman-Nya menyatakan apa yang Tuhan sampaikan, kamu menerima apa tidak? Kamu percaya kepada firman atau tidak? Itu yang disebut iman. Lalu kalau firman Tuhan berkata, maka kuduskanlah dirimu karena Tuhan itu kudus. Kalau kamu tidak percaya, maka kamu tidak akan bisa hidup kudus. Hidup terus dalam dosa. Nah, itulah sebabnya perbedaan agama dan iman. Kalau agama, kalau saudara sudah membawa persembahan ke dalam rumah Tuhan, itu menjadi ukuran tertinggi. Selebih daripada itu, di luar bait Allah, kamu berfoya-foya, selalu berbuat dosa. Saudara, di agama itu hanya batasannya membawa persembahan. Dia tidak melarang kamu berbuat dosa. Agama tidak pernah membuat peraturan, jangan kawin 10 kali. Dia tidak melarang. Tapi dia hanya mengatakan, bawa persembahan. Bawa persembahan. Bawa lagi persembahan. Cuci tanganmu. Sebelum makan, cuci tanganmu. Jangan sentuh ini. Jangan kecap itu. Itu agama semua, saudara. Tetapi kalau iman berkata, kuduskanlah dirimu. Janganlah berbuat dosa. Itulah baru iman. Percaya bahwa Tuhan memelihara engkau di tengah kesulitan. Itu iman. Makanya agama dengan iman berbeda, saudara-saudara. Dalam sisi bagaimana penglihatannya, wujudnya. Jadi iman mengajarkan bagaimana kita hidup kudus. Iman mengajarkan bagaimana kita itu mengakui dosa dan meninggalkan dosa. Sedangkan agama mengajarkan kita apa? Memberikan persembahan. Terus mencuci tangan. Jangan kecap itu. Jangan sentuh ini. Hendaklah engkau menyiksa diri. Supaya kamu mencapai titik kerohanianmu yang tertinggi. Hendaklah engkau berpura-pura rendah hati. Supaya kelihatan dengan mata bahwa dia itu saleh. Ini berbeda. Walaupun dia kawin 10 kali. Itu tidak menjadi masalah. Itu bukan urusan agama. Agama memberikan kebebasan kepada semua orang berbuat sekehendak hatinya. Tetapi iman melarang orang berbuat dosa. Perhatikan baik-baik. Jadi agama dan iman dua hal yang berbeda. Walaupun contoh, ada seorang berkata, dia ini seorang Kristen. Lalu ditulis agama Kristen. Benar. Tapi apakah dia mempunyai iman yang sesuai dengan ajaran Kristen? Itu dilihat dari perbuatannya. Kalau dia seorang Kristen, KTP Kristen, tahu-tahu dia hidup apa? Hanya selingkuh, bercerai, memukul istri. Apalagi ada seringkali muncul, ada orang berkata, mereka katakan, oh dia seorang pendeta. Tapi kita tahu dia menyiksa istrinya sampai menderita. Ini saudara-saudara, ini lagi viral. Apakah ini diizinkan Tuhan? Tidak, saudara-saudara. Ini agamawi yang dia lakukan. Karena dia melakukan tugas pekerjaan pendeta. Jadi itu dia tidak hidup dalam iman. Dia tidak hidup dalam iman. Orang yang melakukan dosa, dia tidak hidup dalam iman. Sekalipun dia mempunyai posisi memegang jabatan kerohanian. Apakah pendeta majelis. Dan seterusnya. Saudara, perhatikan baik-baik. Jadi jangan kita disesatkan dengan kepalsuan-kepalsuan yang ada di dalam agama, saudara-saudara. Agama itu tidak bisa menjadi jaminan orang masuk surga. Saudara-saudara, biar saudara beribadah 1000 tahun, kalau saudara umur 1000 tahun. Saudara tidak masuk surga kalau hanya memenuhi tuntutan agama. Jangan pegang itu, bawalah persembahan. Tapi hidup berbuat dosa siang dan malam di luar sana. Perhatikan baik-baik. Saudara tidak akan masuk surga. Yesus berkata, kalau keagamaanmu tidak melebihi agama orang Farisi dan ahli Taurat. Itu yang tadi yang memakai adat istiadat. Kamu tidak masuk surga. Nah, apa itu yang harus melebihi? Yaitu iman. Yaitu hidup dalam pengudusan. Maka di dalam Kolose pasal 3 ayat 12 berkata begini. Kamu itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya.
Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Itu buah-buah pengudusan, saudara-saudara. Bukan daripada agama. Agama tidak pernah mengajarkan orang bahwa kamu harus rendah hati dan sabar. Tapi justru dia membawa orang kepada apa? Kepada mengutamakan persembahan. Nah ini saudara-saudara. Jadi kalau iman itu hanya mengajarkan kesabaran, kerendahan hati, dan pengudusan. Itu ajaran iman, saudara-saudara. Jadi, sekali lagi saya mau tegaskan. Ada orang yang mengatakan bahwa dia Kristen, tapi kalau dia belum hidup dalam kekudusan, dia masih dalam agamawi Kristen. Kalau dia benar-benar Kristen sejati, dia harus hidup dalam pengudusan. Perhatikan, dia sudah tidak perlu lagi melakukan apa seperti dunia lain melakukan agama lain. Dia tidak perlu lagi menyiksa istrinya. Dia tidak perlu kawin cerai. Dia tidak perlu lagi korupsi. Ini yang disebut pengudusan. Ini perhatikan saudara-saudara. Jadi jangan sampai saudara membanggakan diri menjadi orang Kristen sudah puluhan tahun, tetapi hidup tidak dalam kekudusan. Agamamu tidak melebihi orang ahli Taurat. Saudara tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Perhatikan ini ajaran Yesus baik-baik. Sebab Yesus yang menghakimi setiap orang pada akhir zaman. Maka kalau dikatakan berarti bahwa hidup agamamu harus melebihi agama orang Farisi dan ahli Taurat. Itu apa? Iman pengudusan. Maka dikatakan melebihi itu artinya apa? Perisos atau peristeros artinya harus istimewa. Perisos itu artinya istimewa, bukan biasa-biasa. Kalau agama itu memberikan persembahan, mencuci tangan itu biasa. Itu tidak ada maksud dalam standar kerajaan surga. Tapi kalau kamu bertobat, hidup dalam pengudusan itu perisos, itu istimewa, itu melebihi. Maka itu bisa kategori iman. Itu kategori percaya. Pistos. Maka perhatikan ajaran-ajaran inti iman Kristen. Jangan sampai Yesus berkata, aku tidak mengenal kamu, hai kamu pembuat kejahatan. Ini Kristen-Kristen palsu yang ada di dunia ini begitu banyak. Mengaku Kristen tapi hidupnya tidak dalam kekudusan. Yesus tidak mengenal mereka. Inyalah kamu baik pembuat kejahatan. Saudara, maka hari ini sadarlah dan bertobatlah. Hiduplah dalam iman, jangan dalam agama, saudara-saudara. Agama tidak bisa menyelamatkanmu. Iman dalam Yesus Kristus itulah yang akan membuat engkau masuk surga. Itulah yang melebihi agama orang Yahudi, agama-agama ahli Taurat dan orang Farisi. Perisos itu khusus atau istimewa. Iman itu istimewa. Hidup dalam pertobatan pengudusan itu istimewa, melebihi adat istiadat. Maka perhatikan saudara-saudara, kalau keagamaan iman ibadah saudara sepanjang hidup di dunia ini tidak melebihi apa yang dilakukan orang-orang Yahudi, saudara tidak masuk surga sia-sia. Maka dikatakan di dalam Injil Matius tadi, dikatakan seperti Nabi Yesaya bernubuat, orang ini memuliakan aku dengan mulutnya, bangsa ini memuliakan aku dengan mulutnya, tapi hatinya jauh daripadaku. Perhatikan saudara-saudara, banyak orang mungkin saja ke gereja bernyanyi memuliakan Tuhan, Tuhan dengar doaku. Bisa saja sesudah itu orang membawa persembahan, kemudian setelah itu hal-hal yang lain yang dikatakan memenuhi kriteria penyucian, tapi sesungguhnya keluar daripada itu dia tidak pernah berubah hidupnya, tetap dalam keberdosaan. Saudara, di sini titik kelemahan saudara. Saudara tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Mulai itu terus-menerus saudara lakukan di dalam gereja. Perhatikan, pembaruan hidup itu yang paling penting. Pengudusan itu yang menjadi ukuran kebenaran di dalam iman. Jadi iman itulah yang menjadi targetnya Tuhan, bukan agama. Agama seringkali manusia sudah membanggakan dan mempopulerkan. Tetapi iman tidak pernah manusia mempopulerkan, hanya Tuhan yang mempopulerkan iman. Jadi roh Tuhan mengajarkan firman Allah supaya manusia itu hidup beriman, melakukan kehendaknya, percaya pada firman-Nya, dan hidup dalam kekudusan Tuhan. Baik ini saudara-saudara terkasih, saudara tidak ada di dalam sebuah penyesatan dunia ini. Maka saya ingin bahwa hari ini menyampaikan firman Tuhan hari ini supaya kembalilah saudara-saudara, kembali ke dalam jalan Tuhan. Itulah iman yang sesungguhnya.
Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.